Here is belum. Brazil. Here is Oke. Brazil. Fomos berarti ya dari mereka Tuh semua kan, ya. udah gue bilang apa standby game, Weh. gamenya tuh udah siap. Gamenya tuh udah siap, gue mau ngomong ya. Itu suara toa kalah sama suara peluit cuy. Ya sama itu bangku penonton ditinggalin. Apa itu bangku? Tidak perlu. Yang Tamunya penting- semangat. Itu dia, berdiri mendukung. Nah, semangat. Kalian masih semangat? Semangat! Semangat buat teman-teman semua. Sakit kan kupingnya? Iya. Sengaja. Ternyata suara pitch-nya udah dibatasin ya. Biar bangun. Karena kita masuk ke match kelima. Jadi silakan take it away Aldoge dan juga Bro Pasta. Yes. Game kelima Miramar pertama kita di hari ini seperti biasa mengajak teman-teman semua jangan lemes ke action, lebih semangat lagi, dukung tim Indonesia lagi, Hungry Beast Indo Pride di share, di like juga. Dan pesawat kali ini mengudara dari bagian selatan Puerto Paraiso atau lebih tepatnya selatan Los Leones menuju ke arah El Pozo. Ngomongin dropnya Boom harusnya nggak repot lah buat Boom Esport karena mereka punya 2 drop zone kalau gua nggak salah di bagian sekitaran Miramar ini. Mereka bisa main scrapping di Impala dan juga bagian LL. Terus mereka juga biasanya kalau kalau flight path-nya dari arah atas ke bawah atau dari atas ke arah bawah, mereka juga bisa ambil bagian Torre dan juga Campo Militarnya. Dan inilah dia situasi di venue di mana Boom Esport terlihat dengan begitu fokus mereka untuk melanjutkan game yang kelima pada hari ini. Miramar, tempat di mana kemarin mereka akhirnya memecahkan telur untuk chicken dinner-nya. Itu dia, bahkan tidak hanya chicken dinner semata tapi juga eliminasi double digit yang begitu penting. Dan untuk play zone yang pertama ini cukup membantu untuk teman-teman dari Boom Esports karena mereka akan melakukan load di sekitaran bagian Impala sebagaimana yang dikatakan oleh Pasta tadi, mungkin scrapping sedikit di bagian Los Leones kemudian bergerak lebih tengah lagi dari Vampire. Sangat disayangkan mereka tidak bisa langsung menuju ke arah bagian Minas Generales, tempat dari mereka memang melakukan load di bagian sana. Sementara Nova ada di bagian paling tengah, ada ROW juga di bagian LL. Mungkin yang cukup jauh tentunya Alpha 7 dari bagian El Pozo bersamaan juga Deadwolf ke arah bagian La Cobreria. Ya, dan ini harusnya ada pelajaran yang diambil sama Boom Esport Jan. Karena tadi kalau gue inget di Erangel-nya, harusnya mereka bisa lebih ngontrol high ground yang ada di bagian Erangel. Terutama di bagian dari tempatnya reject. Karena kan tadi Boom turun duluan kan, di utaranya SMB mereka melipir ke arah sebelah kanan, bahkan mereka sempat untuk berniat memotong pergerakan dari reject. Betul. Kalau Boom dengan fast loot yang mereka lakukan, kontrol juga mereka cepat lakukan dibanding mereka memperebutkan rumah perempatan, mereka ambil high ground yang ada di bagian SMB yang tadi diamanin sama reject, itu mungkin kejadiannya akan berbeda. Mungkin bisa menjadikan chicken dinner bagi mereka juga mungkin, kalau kita berkaca dengan posisinya reject, membawa mereka mendapatkan hashtag yang lebih bagus daripada Boom Esport, walaupun beda satu. Itu dia, walaupun memang Boom gua tahulah apa yang mereka upayakan adalah melakukan gatekeep ke arah bagian jembatan, tapi dengan masih sedikitnya weapon memang lebih penting atau lebih wise, lebih logis menurut gua juga untuk menuju ke arah bagian atas, atau setidaknya nggak semuanya ke sana, setidaknya ada satu player yang udah ada di bagian sana, nge-tag dulu, gangguin dulu karena reject juga kan tadi terpotong, satunya terculik, 3-nya lagi memang sempat ke arah bagian atas, tapi ya itu dia memang yang sudah terjadi. Mudah-mudahan dijadikan pembelajaran untuk objektif zonanya itu beneran gitu loh dari mereka. Dan gue baru ingat kenapa Vampire tidak lagi mengambil ke arah bagian Minas Generales, karena memang ada Nova yang bermain di bagian sana. Sejak Vampire sempat di kontes tim-tim di bagian Minas seperti T2K, Nova, mereka mempunyai drop zone baru di sekitaran bagian Hacienda, tidak juga kontes ke arah bagian Falcon di San Martin. Jadi mungkin ini tempat yang cukup baik juga bagi Vampire untuk mendulang poin. Ini waste decision sih buat Vampire-nya sendiri gitu. Dan menurut gue Vampire ini tim yang cerdik banget. Kalau misalkan mereka drop zone diambil sama lawan, mereka coba kontes 1-2 kali. Kalau misalkan mereka win ataupun mereka draw ataupun mereka kalah, mereka kayaknya lebih memilih buat mengalah deh. Untuk lebih waras gitu. Daripada gue gotok-gotokan masih 50-50 gak jelas. Mendingan gue pilih drop zone lain yang bisa gue maksimalin buat masuk ke arah late game. Nah, dan berbicara kontestasi, kalau kemarin kita mendengar sayup-sayup teriakan Jelly dan Sanskui dalam melakukan cash antara IHC dan juga dari tim di Pleskia, kali ini pilihan yang bijak tersebut juga datang ke arah bagian di Pleskia. Ya, menurut gue nggak bijak juga sih, lebih ke arah memang proporsi, karena mereka sepanjang hari nggak maksimal. Hanya ada satu game mereka mendapatkan eliminasi sampai dengan 7, yaitu di game sebelumnya. Selepasnya, bahkan late game hanya dengan 1 eliminasi. Oleh karenanya, lepas dari Monte membuat mereka tidak melakukan fight secara gontok-gontokan. Mereka tetap scrapping di sekitaran bagian Monte karena memang part of their strategy, dan masih 4 player hingga di bagian mid game mungkin nanti. Malah gue ngeliatnya beda aja yang dilakukan sama
sama di Pluskia. Di Pluskia kayak bukan menghindari perang, tapi mereka ingin menyiasati gimana caranya bisa ya? nge-gap si IHC-nya. Oke. Karena lu lihat dari drop zone-nya sendiri deh, mereka udah beda banget. 2 orang scrapping di selatan El Pozo, di utaranya Monte, 2 orangnya lagi ngambil di bagian Ladrilera, di bawahnya Monte Nuevo. Apalagi zona ke kanan Dan ya. zonanya ke kanan. Ini udah kayak menurut gue udah indikasi gimana caranya mereka bisa memotong pergerakan dari IHC. Kalau misalkan mereka nggak bisa menang di bagian Monte Nuevo-nya, potong aja rotasinya. Itu dia, kalau nggak bisa menang hanya dengan otot, gunakan otak. Nah, istilahnya gitu kan. ini kayak pernah kejadian gitu di Indonesia di PMPL season 1 atau di season 2, gue lupa, di mana The Pillars waktu itu yang menjadi pendatang baru di PMPL dipotong oleh cukup banyak senior tim yang ada di tim tersebut, di turnamen tersebut. Iya itu. Salah satunya. Ini yang mungkin lagi dimaksimalkan dan diupayakan gimana caranya mereka bisa merebut Monte Nuevo dengan jalur lain. Gue inget banget waktu itu ada Boom, ada NFT juga yang melakukan pemotongan di bagian kiri ya, di bagian sekitaran Valle del Mar menuju ke arah bagian atas. Itu yang terjadi. Buat teman-teman yang gak ingat, boleh untuk tonton lagi PMPL di season 1 yang Don't You Give Up dan Ceder. Wah, nah, iya itu dia. Arahnya Tanta Ginting. Betul, ya. Itu keren banget zaman dulu ya. Itu buat teman-teman semua kalau mau melihat. Dan kita mendapatkan pergantian. Jessica Jelly membawa Miramar ke atas meja. Ternyata kegabutan host di sini sampai untuk mengganti beberapa properti yang ada di sini. Dan yang bakal mengganti sebuah kesempatan ini juga adalah Nolbu. Stepnya kedengeran, dia turun dari bagian mobil. Dia sadar dan momentumnya tidak tepat untuk seorang Nolbu. Dia mundur ke bagian belakang. Dia masuk ke arah bagian dan dia kabur. Tidak berniat untuk bisa mendapatkan elim tersebut. Waduh, di Pluskia yang terkenal cukup menggila di bagian Korea. Mereka, ya? Sekarang permainan mereka lepas dari peperangan. Mereka nggak mau ikut perang. Ini apakah bentuk dari mentality yang down gitu ya dari bagian mereka? Bahkan ketika gua sama Pasta sudah mengindikasikan akan ada gate game, akan mencari eliminasi, nyatanya mereka makin ke arah bagian tengah, makin menjauhi Monte Nuevo. Apakah ini bentuk dari kontinuitas dari poin mereka yang sedikit membuat mereka nggak perang deh? Udah zona dulu, late game baru perang. Tapi itu juga bisa berbahaya karena mereka takut di setiap peperangan ya, Mas. Ini yang gue bingungin dari Deep Skia gitu. Karena biasanya kalau kita lihat historical dari Deep Skia sendiri, kalau ada momentum mereka bakal ambil. Dan tadi menurut gue momentumnya tuh tepat banget. Atau karena dia kepleset, akhirnya kedengaran suaranya, dia jadi mengurungkan niatnya untuk bisa mendapatkan pemain tersebut. ROW kan tadi yang bakal bisa diambil kalau misal Onyx Ruya ya. Yang bisa dia ambil kalau Nolbunya berani. Waduh. Ini mungkin para penonton dari Korea, entah apakah ada live stream dari Korea juga. Mungkin ngerti bahasa Indonesia, bisa jawab pertanyaan kita. Atau mereka tiba-tiba nulis hashtag bring back Forest. Wah. Tapi emang kehilangan satu pemain atau 2 pemain, satu pemain kunci misalkan hilang itu bisa berimpact fatal banget buat timnya. Ya, walaupun kita nggak tahu ya secara skena mungkin ada 1-2 yang terjadi. Karena kan banyak juga pendapat orang luar tentang tim Indo, kok ini pindah sih, kok ini pindah. Tapi mereka tidak tahu skenanya bagaimana ya kan. Maka dan yang lebih tahu dapurnya kan pasti timnya sendiri. Bahkan melebihi dari para penonton atau pemirsa di negara tersebut juga. Betul, ya kan? kita kan hanya bisa berspekulasi dan menilai dari luar. Betul. Bisa benar dan lebih banyak salahnya. Nah itu maksudnya kata-katanya. Bisa benar, tapi kemungkinan salahnya lebih tinggi. Makanya kalaupun kita melakukan podcast itu juga banyak kan kita ngomong pendapat pribadi kita. Betul, bukan pendapat yang kita dengar, bukan. Tapi pendapat pribadi dari otak kita masing-masing yang sering ngelabunya. Dan sepertinya dari Boom Esport mereka sudah mulai nih pas melakukan sebuah pergerakan. Tidak ada informasi yang mereka dapatkan kah? Atau sudah ada knock 1 yang bakal mereka tabrak begitu saja karena Boom masuk menuju ke arah kandang. Dari RCBT bakal datang dari bagian sebelah kanan, ternyata ada backup, ada backstep dari seorang Silas yang sangat berbahaya untuk Boom Esport. Maka di sana tadi hampir saja bisa mendapatkan pemain dari Boom Esport. Rezi cukup pixel HP, belum ada follow up dari 2 pemain Boom yang lainnya. Tertinggal di bagian belakang. Ini sulit banget sih dalam fight antara Boom dan juga RCB. Hanya Nate yang menjadi miracle untuk bisa menumbangkan player dari RCB, membuat Boom bisa untuk balikan keadaan. Aduh, sangat baik sekali dari RCB tadi untuk bisa mundur ke arah bagian belakang. Kisyu, satu player yang memang berpengalaman dari bagian Melise. Playboy bahkan tidak jadi majukan bagian depan, tapi Bonbit dapatkan Wild 77k langsung di end itu saja, tidak memberikan informasi, membuat keadaan 4 melawan 3, tapi tidak boleh berdiam diri dari Bonbit. Silas akan dilemparkan Nate juga, sangat-sangat terbuka untuk tidak memberikan damage ke arah bagian dari Rezi. 2 melawan 1 akan maju ke arah bagian Silas, Rezi dan juga seorang Frenzy maju beriringan. Hati-hati dari bagian kanan atas juga bisa mendapatkan balasan, tapi itu dia Boom dapatkan 2 player dari tim RCB. Langsung merespon menembak menuju ke bagian atap, tentunya 3 orang berhasil mereka amankan. Last man standing berada di bagian belakang sebuah rumah. 1 melawan 3, Playboy membackup dari bagian belakang, memberikan informasi, tapi ada gangguan dari tim lain yang menembak menuju ke arah Boom Esport. Bonbit bisa mendapatkan pemain terakhir dan rata sudah rumah panjang di retake
oleh Boom Esports. 4 eliminasi mereka dapatkan, tapi ada gangguan yang mendekat menuju ke arah mereka. Tiba-tiba satu tim berwarna orange, itu berarti dari Hafiz ya, yang tiba-tiba mengambil bagian high ground sekitar Boom Esports. Granat dilemparkan Rezi, heal up-nya sudah berhasil. Tapi Frenzy sedikit terjebak di bagian angle shoot dari bagian timnya Hafiz. Masih belum mendapatkan knockdown menuju ke arah Boom Esports, dan Boom langsung melakukan awareness tingkat tinggi. Gua harap Flyboy bisa melakukan play dengan sangat baik. Arti tembakan dari Dream belum memberikan damage yang begitu signifikan. Frenzy juga bahkan melakukan tembakan. Dia memang seharusnya tidak terlihat di bagian bawah. Kita masih akan continue ke fight kali ini, tapi tembakan dari Monkey gak bisa, bro. Ditabrak oleh Boom Esports. Flyboy, pilot kita yang luar biasa kali ini, mendapatkan eliminasi kelima untuk Boom Esports. Dan lihat Flyboy gak berhenti, Flyboy masih muter-muter. Dia mungkin bakal mundur, healing terlebih dahulu untuk melanjutkan screeningnya ke depan setelah dia melakukan healing. Flyboy mundur digantikan oleh seorang Rezi pada sistem yang bagus dari Boom Esports. Sementara Frenzy bakal di backup oleh seorang Ponbit di bagian belakangnya. Masih adakah gerakan istimewa dari Hafiz atau mereka bakal tarik mundur untuk memilih lawan yang lain? Karena Boom Esports sudah semakin berani untuk mengejar ke arah Hafiz. Hafiz mundur! Hafiz mundur setelah kehilangan Smokey. Itu dia maksud hati untuk dapat eliminasi, maksud hati untuk mendapatkan loot yang lebih. Tapi yang terjadi, Hungry Beast tetap lebih menggila. Dan dengan tidak di kontesnya Boom kembali lagi, berarti loot dari satu player tadi yaitu Monkey, kemudian juga mendapatkan 4 player dari RCB, membuat Boom harusnya semakin matang secara lootingan juga, Mas. Oh, Monkey. Gue bacanya Smonkey. Smonkey. Ya? Smonkey. Karena ada S di belakang M tadi. Dan singkatannya ternyata Hafiz. Itu nggak disingkat. Nggak disingkat. Dia tulis full Hafiz untuk nick depannya. Oke, The Show Must Go On memang harus belajar terlebih dahulu, apalagi untuk di hari pertama nge-cast. Pasti harus beradaptasi dengan nama tim yang ada. Karena nge-cast sama ngapalin di rumah lebih enak dan lancar kalau nge-cast jadi cepet apal. Dan kita kembali lagi menuju ke gamenya di Pluskia. Yang tadi di mana Nobu melewatkan kesempatan untuk memecah keran eliminasi mereka atau membuka keran eliminasinya. Saat ini terlihat mereka bermain dengan sangat hati-hati. Datang dari bagian power grid dan kayaknya niat mereka masih sama, Jan. Untuk bisa memotong pergerakan dari IHC. Tetap wait, yang mau turun sama mereka? IHC bener. IHC bener kan ya? Itu dia. Tetap mereka bermain di bagian pinggir-pinggir bisa kita katakan ya. Tapi kali ini IHC belum nampak. Apakah di map stream mereka masih jauh di bagian kiri pas karena belum terlihat di manakah pergerakan mereka. Vampire sudah di bagian tengah bersama dengan Reject. Next Ruya, ada Smoke di sana. Kita belum mengetahui apakah memang ada fight yang sudah terjadi sebelumnya karena terlalu fokus kita dengan Boom tadi, dengan Hafiz dan juga beberapa player dari tim sebelumnya itu RCB. Belum kelihatan sih, Jan, jujur IHC ada di bagian mana. Mungkin mereka bakal menahan di bagian blue zone ya. Iya, nahan. Itu lihat darah mereka pada sedikit darah mereka pada berkurang sedikit demi sedikit. Apalagi untuk di live status kali ini kita nggak bisa tahu status timnya ada di blue zone atau enggak. Karena kan biasanya kita lihat di live status kalau di blue zone dia kedip-kedip warna biru. Ya, tapi ini nggak ada kedip-kedip warna biru, jadi kita tidak tahu apakah dia menahan di bagian blue zone atau tidak. Tapi yang jelas kalau kita tidak melihat mereka di arah medium map ketika dibuka, berarti tim tersebut masih menahan agak lama di bagian blue zone-nya. Dan Vampire, kalau kita bahas tim ini, mereka selalu mendapatkan tempat yang enak, termasuk tempat yang mereka tempatin saat ini. Sudah mulai mengontrol tim yang ada di bagian bawah mereka. Walaupun kondisi mereka agak tersandwich karena ada tim Reject di belakang mereka. Dan di bawah mereka ada Hafiz. Itu dia, tapi Hafiz tidak bisa melakukan banyak sekali agresi. Lihat bagaimana weapon mereka, lihat bagaimana utility mereka. Bahkan helmet dari seorang Robs sudah tertembak oleh Booms tadi, membuat mereka tidak lagi bisa terlalu agresif. Sementara Nova menjaga di sekitaran bagian Hacienda, mereka juga masih cukup baik sementara waktu. Zebra Master lebih agresi, lebih banyak pergerakan. Gue cenderung khawatir bersamaan dengan pergerakan Boom yang tadi cukup lambat dari bagian arah jam 5. Apakah berhasil untuk masuk atau tidak secara mulus nanti ke stage yang keempat. Untuk stage yang ketiga tadi cukup leluasa memang di sekitaran bagian graveyard, tapi ketika masuk lagi itu yang gue khawatirkan. Tapi Nova dipantau oleh Zebra Master, seorang di menor akan mulai melakukan tembakan kah, sementara Boom bertemu dengan Alpha 7 dan Revo tumbang. Kali ini juga dari Order pun juga tumbang. Zebra Master membuat gempuran kepada tim Nova. Ya, tapi kalau lo perhatikan Ponbit juga tumbang dan Ponbit dipulangkan karena lobby. ROW juga mengganggu pertempuran antara Boom Esports dan juga Alpha 7. Tersandwich sepertinya dari Boom Esports sendiri. Masih belum terpantau pergerakan dari Boom seperti apa, kondisi mereka juga seperti apa. S2G juga mendapatkan serigala yang lain, tapi untungnya bukan Boom Esports karena yang mereka incar adalah Dead Wolf. Dan kali ini Vampire melihat satu demi satu info, melihat satu demi satu pemain yang ada di bawah mereka. Hafiz tidak terlalu enak posisinya karena sudah terspot oleh seorang Tony K. Sudah ada molotov tadi yang dilemparkan karena
bawah sana, namun masih belum bisa membuka keran eliminasi mereka. Dan zona akan sempurna menutup dalam beberapa detik lagi. Kita bakal segera melihat untuk zona yang keempat berarti. Itu dia yang tentu akan mendorong mungkin menuju ke arah bagian lebih tengah. Betul sekali, semua player di bagian power grid. Termasuk di sana di Pluskia dan IHC. Kayaknya benar sih, ini benar-benar intention. Emang ya. niat benar-benar kan mereka. niat banget mereka mau mengejar dan juga menahan pergerakan IHC. Akan saling berjibaku. Boom pun akan melakukan fight dengan Alpha 7 tanpa terhindar tentunya. Sementara lihat Bukit Vampire, Hafiz, ada reject juga. Tadi memang sudah kita katakan, tapi begitu padat di sana, masih masuk dalam zona dan indikasi pergerakan juga muncul dari Zebra Master. Mereka ditembaki juga seperti mau kontes ke arah bagian Nova. Ya, dan ini tempat yang dari tadi diamanin sama VP, sebenarnya tempat yang primadona juga yang sering diperebutkan juga oleh BTR, tapi ganda BTR untuk di momen kali ini Nova bisa mendapatkan 2 pemain dari arah tim Zebra Master. Satu ternyata yang langsung dipulangkan ke arah lobby, masih menunggu momentum. Ada sebuah pergerakan di bagian sebelah kanan, malah tumbang kedua. Zebra Master tumbang 1/1 dan What? Sumpah, gue bukan pengen diem dan tiba-tiba nggak ngelanjutin, lebih ke arah, hah? Udah? Fight yang oke, dapat order di awal tadi. Kayak anti klimaks gitu. Tapi benar-benar anti klimaks. Mereka maju bukan oke, smoke sudah keluar, tapi cuma untuk memblinding vision ke vehicle. Masuk ke arah Novanya itu kayak, hello guys, kill us. Gue lebih speechless dengan bagi terakhir sih. Kayak lu kalau mau nge-backup, seenggaknya kan lu touchdown deket dulu kan. Bukan langsung screening ke arah depan dengan kondisi lu harusnya dapat info bahwa depan sana udah set up. Apalagi badannya bocor satu. Yes, dan gue bingung dengan apa yang dia lakukan untuk langsung mendobrak ke tengah pertahanan Nova. Dan akhirnya ngebuat Zebra Master ini pulang ke arah lobby. Atau karena belum ada tanda Zebra Cross, makanya mereka tidak berhati-hati dalam menyeberang. Itu dia, mereka jadi terlalu serampangan penggunaan kendaraannya ya, tidak melihat ada Zebra Cross di depan. Sangat disayangkan, padahal baru saja mereka bangkit di hari ini. Tadi hampir mendapatkan WWJD, tapi gagal di game kali ini. Sementara Istanbul Wildcat Next Ruya baru touchdown, one tumbang. Satu player lainnya pun juga tumbang. Masih ada satu mungkin yang bisa melakukan revive. Itu seorang Kane. Akankah smoke dikeluarkan? Mendekat di Pluskia, mendekat Dead Wolf juga. Smoke dilempar dari Guizao. Mungkin untuk bisa agresi ke arah bagian depan juga, karena mereka butuh eliminasi ini. Masih datang Frozen juga. Satu pembeda dari Next Ruya yang akan melakukan sebuah backup. Tidak jadi berarti Dead Wolf untuk maju ke Next Ruya. Ya, masih buying time ternyata. Fight yang terjadi di antara kedua tim ini masih menunggu dan bersabar. Guizao tapi masih memantau ke depan sana. Next Ruya masih dalam pantauan dari arah seorang Guizao. Terus the smoke dilakukan namun tidak mendapatkan hit marknya sama sekali. Yang gua tunggu pecah juga antara Boom dan juga Alpha 7. Udah bertegur sapa, udah digangguin sama ROW, tapi commit fight belum terjadi di antara kedua tim ini. Masih dengan strategi mereka bermain di bagian timur untuk zona ujung dari circle yang keempat. Dan akhirnya bisa mendapatkan satu knockdown, tapi tidak dari Dead Wolf, melainkan dari tim Reject. Lagi-lagi Frozen yang gua katakan, satu pembeda dari tim Next Ruya yang sedari tadi menjadi savior, menjadi penyelamat bagi kawan-kawannya. Kane tertumbangkan, tapi Nolbu cepat juga untuk dibalaskan. Tapi Kai di tempat lain mau menyelamatkan Nolbu, mobilnya dimeledakkan oleh player Dead Wolf. Satu tim yang datang dari preliminasi kali ini yang sangat baik, tetap dengan permainan mereka yang on point. Bahkan Nolbu tidak bisa diselamatkan sepertinya di Pluskia yang sudah cukup baik menahan pergerakan IHC untuk tidak bisa masuk secara mudah. Mereka justru yang ditekan dan di gatekeep juga oleh tim-tim yang lain. Iya, dan Reject juga mendapatkan punishment dari arah tim lain. Tadi satu orang berhasil di take down, walaupun masih belum bisa dipulangkan ke arah lobby. Dan Next Ruya masih menjadi pantauan dari arah tim-tim lain, dari arah Dead Wolf tentunya, yang masih memantau. Dan Boom Esports kali ini, tadi dua tim, hanya Boom dan juga Alpha. Dan sekarang datang tamu yang tidak mereka undang, Nova, entry dari bagian timur. Itu dia, mereka masuk di atas, huru-hara yang terjadi. Hati-hati Flyboy bisa tertembak dari bagian belakang, tapi Frenzy pun juga tumbang. Harus masuk ke arah bagian dalam. Rezi dan satu kawannya mulai masuk ke arah pertahanan. Memang rata Alpha 7, tapi nggak boleh untuk terus cepat. Harus reset kali ini karena Nova menghantui. Flyboy dan Rezi bisa melakukan healing terlebih dahulu. Frenzy harus segera diselamatkan dan sudah genap 8 didapatkan oleh Boom sementara waktu. Iya, tapi mereka masih belum bisa tenang karena tiba-tiba Nova mendekat berjuara kompon mereka. Bakal dilemparkan long skirt, bakal melemparkan granat yang berjuara pintu, tapi dihindari dengan sangat ciamik. Walaupun Rezi cukup tercicil HP-nya, Frenzy belum diselamatkan. Rezi mundur ke bagian belakang, 2 melawan 3 tentunya. Jumlah memang tidak terlalu banyak perbedaannya, tapi ternyata kalau kita lihat dari Boom, pergerakan mereka juga tidak terlalu enak karena di belakang mereka ada ROW. Jangan sampai ROW menembak pun ke arah tim Boom karena ada satu anggota yang ada di bagian atap dan Playboy. Hampir saja bisa mendapatkan satu. Pixel HP berhasil dia lakukan dan bakal mencari pemain yang ada di bagian belakang sana. Jump shot dilakukan Playboy. Bisa mendapatkan satu, bahkan hampir bisa mendapatkan kedua. Dia mundur, dia masuk ke arah pintu. Playboy tumbang. Mana backupnya, mana backupnya?
Lost man standing dari Boom Esport kali ini. Tertahan di arah dalam sana. Rezi masih cukup tenang untuk melakukan sebuah proses healing. 1 lawan 1. Satu orang mengatakan dan dilakukan. Begitu saja Boom Esport bisa memulangkan 2 tim. Satu persatu dipulangkan karena lobby Alpha 7. Nova dipulangkan semuanya karena lobby. Dan genap sudah 10 eliminasi dikumpulkan serigala-serigala bernama Boom Esports. Mereka sangat luar biasa. Dan pangeran PUBG Mobile dunia adalah korban terakhir mereka. Para boy di dalam smoke tadi. Baik sekali Boom. Dan ini kita harapkan menjadi kebangkitan. Karena Boom kembali sudah ada di hashtag yang kelima. Yes, stay hungry, hungry beast. Itu yang harus kita teriakan. Jangan lupa diberikan hashtag Indopride, hashtag Gaspol, dan hashtag Boom Esport Hungry Beast. Juga langsung kalian tulis di kolom live chat sekarang juga karena Boom bounce back dari peringkat 8. Saat ini mereka ada di peringkat ke-5. Sudah menambah dengan 10 eliminasi. 71 poin saat ini yang dikumpulkan oleh Boom Esport. Jadi kita berharap ini bakal lebih dan mungkin kita bisa melihat Boom Esport mendapatkan chicken dinner mereka untuk yang kedua kalinya di Miramar. Yang pertama di game, yang kelima tapi game belum berakhir karena masih ada 11 tim. Yang tersisa Action cukup dekat dengan S2G, granat sudah mulai dimasak, lempar cukup dekat ke gundukan depan sana, meletup dan tidak bisa mendapatkan 2, hanya bisa mendapatkan 1. Tumbang 1 dari S2G. Mungkin akan mengincar korban berikutnya karena Nirch sudah mulai bergerak ke titik-titik lain. Itu dia, tapi Vulcan juga tidak bisa maju dengan sangat serampangan karena ada Vampire yang terus menjaga dari bagian bukit. Tembakan-tembakan kali ini datang dari IC dan juga beberapa kawan lainnya. Bahkan Nirch melakukan sebuah close quarter combat, dapatkan 1 player lagi, menembakkan ke bagian vehicle. Tinggal sebuah nade mungkin yang dilemparkan, top tumbang di sana, meledak vehicle tersebut. Tapi justru Action yang tumbang. Vulcan kali ini menyisakan 1, Nirz saja yang langsung dikejar. Tapi yang gua katakan tadi, S2G mau maju, ada Vampire, ada tembakan dari bagian belakang, membuat ternyata rata di sana dari tim Vulcan. Sumpah Falcon dalam mood yang enak banget tadi harusnya dalam mereka melakukan push, tapi ternyata dibalikan kembali oleh S2G dan membuat mereka harus pulang karena lobby. Dan sekarang Reject bakal menggempur pertahanan dari arah Vampire. 1 persatu diamankan, Uzi dipulangkan karena lobby. Sudah mulai ada yang mendekat kali ini. 1 persatu mulai dirontokkan, bahkan Vampire bakal memilih orang lain lagi. Jamshed 2 orang langsung mengajar pemain dari tim Deadwolf. 1 lawan 2, tapi ternyata Deadwolf berhasil menghancurkan kelelawar yang lompat-lompat menuju ke mereka. Kelelawarnya dipatahkan, kelelawarnya dirontokin, kelelawarnya dipulangkan karena lobby, tapi masih ada 1 pemain yang tersisa dari Vampire. Tony K masih bertahan. Tidak maju secara beriringan, bahkan kedua player yang maju ke arah Deadwolf melihat ke arah satu titik yang sama. Menambahkan eliminasi yang ke-11 kali ini karena bagian Hafiz yang memang menyisakan 1 orang saja. Tony K menunggu pergerakan dari Reject dan lagi-lagi Reject bermain outer, barulah nanti mereka menembaki dari bagian high ground. Rezi sudah mendapatkan sebuah shack, bagus sekali untuk sementara waktu karena sekarang menurut gue yang menjadi fokus adalah placement. Eliminasi mereka sudah banyak, tidak perlu lagi mungkin untuk bertambahnya itu lebih baik, tapi sekarang dengan posisi mereka tidak terlalu enak, bisa untuk menjaga lane team terlebih dahulu. Itu baru tadi 1 lagi kenok loh, tinggal 1 orang lagi. Gue lupa yang kenok si Rato Boy atau 1 orang lagi karena yang mepet tuh 2 orang. Yang satunya agak misah, tapi ternyata jump shoot yang dilakukan masih belum terlalu maksimal, masih belum terlalu optimal, masih belum bisa mendapatkan dan meratakan pemain dari arah Deadwolf. Mereka sudah melakukan regroup kembali, bahkan angle mereka sudah mulai melihat bersegar Boom Esport. 2 pergerakan dengan 1 vehicle yang sama berbahaya buat Boom Esport, tapi untungnya mereka masih bisa touchdown. Sementara Vampire Tony K bisa memberikan happy birthday bersegar pemain dari Reject. Dari Reject melihat ada pergerakan mobil di bagian bawah, dia tembaki, tapi Tony K tiba-tiba bangkit dan menjadi pencabut nyawa bagi seorang Regi Ocho. Dari Reject terus maju ke arah bagian depan, Divine dan juga Sarah. Tony menjaga, tapi di bagian bawah Hafiz melakukan fight dengan tim Smoke. 1 persatu tumbang dan Hafiz akhirnya pulang ke lobby. Ya, 9 tim tersisa Boom Esport masih bertahan. Sudah menambah 1 eliminasi lagi, bahkan Jen sudah ada 11 eliminasi yang dikumpulkan oleh Boom Esport untuk kali ini. Reject akhirnya bisa mendapatkan pemain dari Deadwolf 1 persatu, tapi Boom di bagian lain mereka juga bisa menambah pundi knockdown yang bisa mereka dapatkan, namun masih belum menjadi poin tambahan bagi Boom Esport. Masih 11, belum menjadi 12, padahal tadi udah ada 1 knock lagi yang didapatkan oleh Boom Esport. Dicuri tadi sama Smoke kalau gua nggak salah, menjadi eliminasi dari tim Royal of Wars tadi yang dikenalkan oleh Flyboy. Tapi dekat sekali High Gors dengan 1 player next to ya. Ada jump shot dilakukan, tapi ternyata lihat bagaimana ekspresi dia. What happened? Aya naon tembakan aing. Gua juga bingung. Dia yang dapat momentum, dia yang dapat vision, tapi dia
yang kalah. Lo lihat pas, itu yang di kanan atas. Itu yang di kanan atas yang tadi tiba-tiba, kata dia gitu. Kok bisa? Aduh. Lu kalah fight padahal lu yang mancing perang duluan. Waduh. Kok bisa itu terjadi? 7 tim sekarang yang tersisa dan boom, masih belum mendapat poin mereka. Satu-satunya tim yang sudah mendapatkan 2 digit poin adalah Boom Esport. Dan posisi mereka juga masih diuntungkan karena mereka masuk ke dalam zona, bahkan mereka sudah mengontrol bagian tengah dari zona yang ke-6 ini. Atas tebing ini bakal terjadi pengkikisan massal sih menurut gua. Itu dia, karena mereka akan dipaksa turun karena bagian bawah. 1, 2, 3, 4, Biasanya 5. Miramar akan seperti itu, 5 tim. Pasta sudah menghitung teman-teman sekalian. Dan mungkin kita akan melihat bagaimana kan zona betul sekali mendorong ke bawah. Boom di bagian tengah, prediksi yang sangat tepat. Tapi kembali lagi, tempat terenak, tempat ternyaman tentu akan coba dikontes oleh berbagai lawan. Kita harapkan Boom bisa melakukan pertahanan karena gue lihat 1 ditinggal di belakang, 2 agak di bagian depan, berarti bisa menjadi support system yang baik untuk Boom Esports sementara waktu. Ya, dan yang dibutuhkan sama Boom Esports menurut gue adalah kesabaran. Jangan buru-buru buat ngikut perang ke arah kirinya. Fokus dengan apa yang udah mereka dapatkan di titik ini. Yang difokuskan menurut gue bukan ke arah tim-tim yang ada di bagian kiri atau jam 9-nya. Tapi fokuskanlah tim yang ada di bagian utara. Karena ROW yang sedari tadi udah gangguin Boom Esports bisa aja menjadi pedang bermata dua untuk saat ini. Dikala Boom terlalu fokus dengan tim-tim yang turun dari bagian tebing, malah nanti ROW bisa datang dan mengganggu fokus mereka. Karena yang di atas biarkanlah perang, karena ini semuanya juga bakal turun, semuanya juga bakal gontok-gontokan dan berusaha survive turun dari atas tebing ini. Tapi ternyata gue baru melihat ke arah bagian dari poin-poin yang sudah terjadi. Reject, tim dari Jepang, menjadi tim pertama yang sudah mengumpulkan 100 poin lebih. Oh, iya bener. Di hari yang kedua kali ini dengan 101 poin dan masih bisa bergulir. Karena mereka masih menyisakan 3 player di game kali ini. 102 lah. 101 Enggak, ya? 101? Reject 102 lah. Oh, at least. Kalau Karena dia pulang di hashtag sekarang kan dapat 40 poin kan. Setidaknya mereka udah ngedapetin 102 poin dan granat connected Boom Esports. Bahkan mereka berhasil memulangkan ROW menuju ke arah lobby. Ada bantuan juga yang datang dari tim lain untuk memulangkan ROW ke arah lobby. Dan sekarang IHC bakal bergerak masuk, menusuk dan ditembak oleh Boom Esports. 1 tumbang di bagian atas tebing ini akan sangat sulit untuk turun, akan sangat sulit untuk diselamatkan. Boom Esports masih memberikan tapping fire dan Frenzy membuat Boom Esports bisa mendapatkan 13 eliminasi. Boom Esports, bahkan seorang Flyboy sudah mendapatkan aset Rampage. 5 eliminasi sudah didapatkan. Yuk lagi-lagi ramaikan kolom komentar, dukung Boom Esports untuk mendapatkan winner chicken dinner di game kali ini. Sementara IHC, Zio, satu tim yang sedang dikejar oleh Boom Esports di bagian atas mereka sedang melakukan pengamatan. Dapat Flyboy, lagi-lagi mini 14-nya, wadah. Shot dari seorang Flyboy. Dapatkan player dari Reject sepertinya. Revive masih bisa dilakukan karena memang masih ada sisi yang bisa didapatkan. Tapi Frenzy mengeliminasi, meratakan Next Ruya. Smoke pun tidak bisa untuk bergerak ke sana kemari karena ditembaki juga oleh Boom Esports. Ini yang gue bilang, momentum dari Boom Esports. Hanya bersabar saja, tunggu momentumnya. Jangan keluar dari hiding spotnya. Satu persatu pemain yang ada di bagian atas mulai menjadi santapan dari Boom Esports. Flyboy masih mencari celah, masih mencari angle. Udah ada beberapa yang mereka dapatkan, tapi ternyata Frenzy yang tertinggal di bagian belakang, yang menjadi senternya malah diamankan. Masih bisa untuk di-up kembali, tapi untungnya follow up datang di waktu yang tepat dan sangat cepat untuk memberikan backup bertukar pemain Boom yang lain. Dan Reject sepertinya nggak bisa bertahan karena mereka juga diganggu oleh tim lain. Ada S2G yang bakal mengganggu pergerakan dari Reject. Reject hanya menyisakan last man standing saja. Divine, wah itu armor udah merah banget tapi jadi. Itu dia, tapi Boom Esports semoga bisa tetap tenang untuk bisa memainkan momentum kali ini. Dan mungkin Reject bisa mengganggu pergerakan S2G. Mulai maju S2G, berkata dengan juga dari Smoke. Tapi dari Reject belum bisa melakukan tembakan. Dia masih menunggu 2 knockdown saja bisa jadi hal yang sangat baik. Nate dikuk oleh Divine. Ini matang 2-1 lempar ke arah bagian depan, ke arah bagian dari S2G. Meletup, ternyata belum knockdown tapi damage besar diberikan. Itu pas banget loh, pas banget. Granatnya dilempar, dia malah mundur ke bagian belakang. Kaos tadi tidak menerima damage yang terlalu signifikan, datang dari pemain Reggie, datang dari pemain Reject maksud gua. Dan Divine mulai turun, dia tersandwich oleh 2 tim yang berbeda. Sudah mulai berkat juga Smoke Gaming menuju ke arah tim mereka. Dan Boom akan menyambut kedatangan dari pemain S2G. Satu berhasil diamankan, begitu saja Frenzy bisa mendapatkan 1. Namun respon dari S2G juga begitu cepat dan Rezi dan Frenzy merespon dengan granat dilemparkan juga menuju ke arah pemain dari arah S2G. Granat bakal segera meletup dan bisa mendapatkan korban yang kedua. Hamsik tumbang last man standing untuk S2G. Sudah terspot, sudah ada di bagian belakang sana. Reject sudah dipulangkan ke arah lobby. Tinggal 3 tim yang tersisa. Boom Esports sudah mulai menggila. Molotov juga dilemparkan. Flyboy tidak ingin melepaskan momentum ini untuk bisa mendapat pundi eliminasi bagi Boom Esports. Itu dia, tapi kembali lagi trigger disiplin harus terus dijaga. Blue Zone sudah mulai mendorong dari tim S2G. Tidak akan bisa bergerak. See you later.
pulang ke lobby kali ini. Masih ada Raze menjadi player terakhir yang masih aktif. Walaupun memang knockdown masih terjadi. Mudah-mudahan Frenzy mungkin punya utility yang bisa dilemparkan. Tapi smoke juga masih menjadi masalah. Revive terlalu maksa bro. Gak bisa itu dilakukan tentunya. Boom mulai maju. Mencari Raze di bagian mana. Seorang Frenzy mulai maju juga ke bagian depan. Dari Miyagi juga tumbang. Membuat S7 satu orang saja. Kali ini dijegar. Dua player. Maju ke bagian depan. Flyboy tumbang. Aduh. Tapi ternyata dua player tumbang. Malah tumbang tidak. Ini tidak baik bagi Boom. Menyisakan Raze sabar. Raze harus melawan healing terlebih dahulu. Raze sabar, jangan buru-buru Raze. Bersabar terlebih dahulu, heal up terlebih dahulu. Sudah mulai melihat pergerakan terus sama Speed. Bersabar, jangan menembak. Tahan dulu. Raze bisa mendapatkan satu dan Raze bisa memulangkan satu tim berjaga dan lobby. Smoke Gaming sudah dipulangkan dan sekarang permasalahannya 1v1 situation, tapi ternyata satu malam dua karena revive-nya berhasil. Dekat tiba-tiba di counter balik sama S2G. Raze menunggu di balik sebuah gundukan, bersabar dia melakukan sebuah shoulder pick dan dua-duanya dua tim ini tidak diuntungkan karena mereka ada di bagian pinggir dan zonanya. Granat dilemparkan dan Raze Pixel HP masih ada satu healing yang bakal digunakan. Heal up-nya sukses, heal up-nya datang di waktu yang tepat, Jan. Tapi Hamsik masih punya nade lagi, dilempar lagi. Tidak. Bukan ternyata itu. Masih bertahan. Ayo Raze, kamu pasti bisa. Aduh, pick off yang sangat dalam, memberikan damage yang begitu besar. Masih ada first set yang bisa digunakan. Raze agak gerak sedikit dulu ke sini. Masih mempunyai UMP juga. Tapi yang berbahaya ketika mereka maju beriringan. Raze sudah mulai maju. Pick ke arah bagian kiri Raze. Dapatkan satu. Raze, let's go. 1v1 situation antara Raze dan juga Hamsik. Ini adalah kesempatan besar. Terlebih dahulu 6 eliminasi. Bisa 20 eliminasi. Tapi peluru yang sangat sedikit pasta. Smoke dilemparkan. Sama-sama tidak punya granat dan hal ini bakal melakukan sebuah looting dulu. Jangan sampai dia kena peluru. Dia looting. Dia dapat tambahan pelor. Gak ada pelornya, cuma 5 doang. Dan sekarang bakal menembak dan pelornya habis. Dia berusaha untuk melakukan tambahan peluru. Tapi ternyata lootingnya masih belum berhasil. Udah gak ada peluru lagi di punggung, di tas seorang Raze. Hanya punya semangat untuk seorang Raze. Second weaponnya mana? Cuma punya panci. Dia maju ke depan sana. Panci Gaming Israel bakal dilempar dan gagal. Raze, perjuanganmu sangat kita hargai. Sampai titik darah terakhir, titik panci terakhir digunakan juga untuk secure chicken, tapi S2G lah yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner. What a play, what a pen. Wah, itu gila sekali teman-teman semua. Tapi rekor baru tercipta di main event.